Perang Padri adalah perang yang terjadi pada tahun 1803 sampai 1848 di Minangkabau, Sumatera Barat, yang awalnya terjadi antara kelompok ulama yaitu kaum Padri yang ingin menegakkan syariat Islam dan pemimpin adat yaitu kaum adat yang mempertahankan kebiasaan lama. Konflik ini berubah menjadi perang melawan kolonialisme Belanda setelah kaum adat meminta bantuan kepada kaum Belanda pada tahun 1821. Setelah berbagai pertempuran dan berbagai strategi, kaum Padri akhirnya bisa dikalahkan ditandai dengan penangkapan pemimpinnya yaitu Tuanku Imam Bonjol pada Oktober 1837 dan penaklukan benteng mereka terakhir di Dalu-Dalu pada tahun 1338. Belakang yang pertama yaitu ada pemicu utama, pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat karena perbedaan pandangan terkait pelaksanaan ajaran Islam dalam masyarakat Minangkabau. Lalu yang kedua yaitu munculnya kaum Padri. Kepulangan 3 orang haji dari Mekah yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobong yang menginspirasi untuk memperbaiki dan menegakkan syariat Islam di Minangkabau secara lebih sempurna. Lalu yang ketiga ada perbedaan kebiasaan. Kaum Padri menolak kebiasaan kaum adat yang dianggap tidak sesuai syariat seperti sabung ayam, minum-minuman keras yang sudah banyak dilakukan masyarakat. Lalu yang keempat ada terjadinya perang saudara. Upaya kaum Padri untuk menegakkan syariat dengan cara keras tidak disetujui kaum adat yang akhirnya menyebabkan perang saudara antara Minang dan Mandailing dari tahun 1803 sampai 1838. Dan yang kelima yaitu intervensi Belanda. Karena semakin terdesak, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda yang kemudian ikut campur dalam konflik dengan memihak kaum adat untuk melemahkan kaum Padri. Kemudian ada tahap-tahap Perang Padri. Fase pertama, Perang Saudara tahun 1803 sampai 1821. Yang pertama, berawal dari pertentangan kaum Padri yang dipimpin oleh ulama dari Mekah dengan kaum adat yang mempertahankan tradisi seperti berjudi dan minum tua. Lalu yang kedua, kaum Padri mengendaki penerapan syariat Islam yang lebih murni dan menekankan kebiasaan adat tersebut. Dan yang ketiga, konflik semakin memanas dan menyebabkan perpecahan di Kesultanan Pagaruyung. Fase kedua, campur tangan Belanda dan perang kolonial pada tahun 1821 sampai 1837. Yang pertama, pada tahun 1821, kaum adat yang terdesak meminta bantuan kepada Belanda yang kemudian ikut campur tangan untuk melemahkan kaum Padri. Yang kedua, Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah dengan berpihak pada kaum adat, namun seringkali kewalahan menghadapi perlawanan gigih dari kaum Padri. Yang ketiga, meskipun Belanda mengadu domba, pada akhirnya kaum adat kembali bergabung pada kaum Padri setelah menyadari kelicikan Belanda. Hal ini dipersatukan melalui kompromi Plakat Puncak Pato yang menegaskan bahwa adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Lalu yang keempat, perang berlanjut dengan intensitas lebih tinggi. Belanda akhirnya berhasil mengepung benteng Bonjol selama 6 bulan yang menyebabkan penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 25 Oktober tahun 1837. Yang terakhir, fase 3, akhir perang tahun 1838. Yang pertama, setelah penangkapan Imam Bonjol, perlawanan masih berlanjut di bawah pimpinan tokoh lain seperti Tuanku Tam Busai. Yang kedua, pada 28 Desember 1838, benteng terakhir mereka di Dalu-Dalu diduduki oleh Belanda, menandai berakhirnya Perang Padri. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, perubahan arah perang. Awalnya perang saudara, perang Padri kemudian berubah menjadi perjuangan melawan penjajahan Belanda.
Kaum Padri dan kaum adat sepakat untuk bersatu menghadapi musuh bersama melalui perjanjian Plakat Puncak Pato. Inti dari kesepakatan ini sering diringkas dalam pernyataan yang menegaskan bahwa adat Minangkabau berlandaskan pada syariat Islam. Lalu yang kedua, dampak penguasaan Belanda. Perang berakhir dengan kemenangan Belanda dan Minangkabau berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda.